kunyit, garam laut, minyak kelapa, madu, dan putih telur. Sampai sekarang pun masih ada kan yang menggunakan produk skincare tradisional ini. Nah, produk skincare tradisional ini bisa dengan mudah kita dapatkan di dapur kita masing-masing. Nah, untuk itu Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas apa itu skincare, jenis-jenis skincare, dan kenapa kita butuh skincare serta manfaat dari skincare tersebut. Jadi tonton video ini sampai habis dan kita sama-sama belajar tentang skincare. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa bagi kalian-kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah. Terus jangan lupa juga bunyiin bel notifikasinya biar kalian bisa dapat info terupdate kalau aku lagi upload video. Jangan lupa berikan aku juga like dan komen di bawah video-video apa yang kalian inginkan aku buat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Nah guys, sebenarnya ini video lanjutan dari skincare series aku. Kemarin kan aku udah pernah bahas tentang skincare series all about moisturizer, sunscreen, apalagi ya, toner. Nah, ini kita akan mulai dari hal paling basic dari skincare tersebut. Kita akan mulai dari apa itu skincare, jenis-jenis skincare, kenapa kita perlu skincare, dan manfaat kalau kita menggunakan skincare tersebut. Disclaimer, aku bukan dokter, bukan juga mahasiswa kedokteran, tapi aku belajar, kita sama-sama belajar tentang apa itu skincare. Jadi kita bisa saling share tentang pengalaman kita tentang skincare. Atau kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang skincare, kalian boleh tulis di kolom komentar juga yang ada di bawah. Atau kalian bisa DM ke Instagram aku, nanti aku taruh di sebelah sini Instagramnya, supaya nanti di next video aku bisa bahas. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, kita mulai ya dari yang pertama, yaitu apa itu skincare. Secara harfiah, skincare itu terbagi atas dua penggalan kata, yaitu skin dan care. Skin dapat diartikan sebagai kulit dan care dapat diartikan sebagai merawat. Jadi secara harfiah kita dapat mengartikan skincare sebagai merawat kulit. Nah, pertanyaan kedua yaitu kenapa kita butuh skincare? Semua orang di dunia ini butuh perawatan kulit. Mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh kulit saya aman-aman saja, bagus-bagus saja tanpa skincare. Tapi di sisi lain skincare itu dibutuhkan sebagai bentuk cerminan dari kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Sama halnya juga dengan manusia atau kita semua yang butuh mandi. Sebegitu perlunya, sebegitu pentingnya juga skincare buat kita. Pada dasarnya skincare itu dibutuhkan ketika kita merasa kita memiliki masalah kulit. Nah, masalah kulit itu seperti apa sih? Masalah kulit itu contohnya seperti berjerawat atau kering atau pori-pori besar atau kusam berminyak. Nah, itu disebut sebagai masalah kulit. Nah, tetapi bukan juga hanya sebagai perawatan kulit ketika kita memiliki masalah kulit. Skincare juga dibutuhkan ketika kita ingin kesehatan kulit kita terjaga. Sebenarnya fungsi utama skincare itu adalah untuk menjaga kulit atau menjaga tubuh kita tetap terawat. Jadi balik lagi nih ke diri kita sendiri, apakah kita mau atau tidak mau tubuh kita atau kulit kita terawat. Itulah alasan kenapa kita membutuhkan skincare. Seperti yang aku katakan tadi ya, skincare itu diperlukan tubuh kita sama halnya juga dengan mandi. Kalau kita ingin tubuh kita bersih, tentu kita membutuhkan mandi. Nah, begitu juga dengan skincare. Kalau kita ingin tubuh kita terawat, kita tentunya perlu skincare, bukan hanya ketika masalah kulit datang. Nah, next, yang ketiga, bahasan yang ketiga yaitu apa saja sih jenis-jenis skincare itu? Nah, di dalam dunia perskincarean yang aku pelajari, ada dua jenis skincare, yaitu skincare tradisional dan skincare modern.
Nah, kali ini aku nggak bakalan bahas ingredients-nya secara detail. Contohnya ya, misalnya toner, ingredientsnya ini. Aku akan bikin video terpisah agar supaya video ini tidak terlalu panjang dan tidak jadi membosankan buat kalian. Aku bakalan berusaha supaya video ini sesimpel mungkin, as simple as that, supaya informasi dalam video ini bisa kalian tangkap dengan mudah. Nah, kan tadi aku udah bilang ada 2 jenis skincare, yaitu skincare tradisional dan skincare modern. Nah, skincare tradisional ini adalah bahan-bahan atau ingredients yang memang sudah dipakai sejak dulu untuk merawat kulit. Nah, kalau di Indonesia sendiri, skincare itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Hanya saja tidak semua orang menggunakannya. Nah, di Indonesia sendiri skincare itu awalnya digunakan oleh putri-putri raja, pokoknya orang-orang yang ada di kerajaan agar supaya kulit mereka terawat. Makanya kalau kita lihat atau dengar cerita rakyat kan ratu-ratu, anak-anaknya raja-raja itu kulit mereka bagus-bagus. Nah, itu memang benar ya guys, bukan mitos, karena skincare yang tradisional ini dari dulu sudah dikenal dan digunakan untuk produk perawatan kulit. Skincare tradisional contohnya yaitu kunyit, garam laut, minyak kelapa, madu, dan putih telur. Sampai sekarang pun masih ada kan yang menggunakan produk skincare tradisional ini. Nah, produk skincare tradisional ini bisa dengan mudah kita dapatkan di dapur kita masing-masing. Nah, untuk itu harganya juga pun sangat murah karena hanya ada di dalam rumah, bahkan free guys. Sampai sekarang pun ada beberapa orang yang masih menggunakan produk skincare tradisional ini. Contohnya aku pun masih sering maskeran pakai putih telur. Nah, skincare tradisional ini juga ada yang dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain dan dijadikan sebuah produk. Contohnya garam laut. Ada scrub badan yang aku tahu itu sangat terkenal juga. Dia juga mengandung garam laut. Kunyit pun begitu. Kalau kalian ingin menghilangkan bekas luka atau mencerahkan kulit, kalian bisa menggunakan kunyit. Aku juga pernah coba pakai dan bagus guys. Tentunya skincare tradisional ini sekali lagi dapat dengan mudah kita temukan di dapur kita masing-masing dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, kenapa disebut tradisional? Karena skincare ini seperti aku katakan tadi sudah digunakan untuk merawat kulit sejak lama. Jenis skincare tradisional ini tentunya berkhasiat, tetapi hasilnya tidak bisa kita dapat secara instan dalam jangka waktu pemakaian yang singkat. Untuk menggunakan skincare tradisional dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan, kita harus rutin menggunakan skincare tradisional ini dan dalam jangka waktu yang panjang pula. Oleh sebab itu, kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan skincare yang modern. Nah, untuk skincare yang modern sendiri, dia terdiri atas facial wash, exfoliator, serum, pelembab, masker, dan sun protection atau sunblock. Nah, jenis skincare modern ini juga sudah kerap kali kita dengar, bahkan kita gunakan kan. Untuk khasiatnya sendiri, skincare modern juga sudah terbukti. Bahkan ada beberapa produk yang bisa kita gunakan dalam pemakaian jangka pendek, tetapi hasilnya sudah bisa langsung kita lihat. Tetapi untuk pemakaian jangka pendeknya, jangan setelah kita mendapatkan hasil yang kita inginkan dan kita berhenti menggunakan skincare. Ingat, skincare itu merupakan produk perawatan. Jadi nggak mungkin kan kita perawatan hanya sampai masalah kulit kita hilang. Tentunya harus kita gunakan terus agar supaya masalah kulit yang hilang tersebut tidak datang lagi. Nah, kenapa skincare modern itu hasilnya lebih cepat terlihat daripada skincare tradisional? Hal ini karena skincare modern telah diuji formulasinya agar supaya dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan yang ada di kulit kita. Nah, skincare modern juga sudah diformulasi agar supaya dapat membantu kita untuk merawat kulit kita.
Tapi jangan salah sangka ya guys, di sini aku bukan mau mengarahkan kalian untuk menggunakan skincare modern saja dan tidak menggunakan skincare tradisional. Aku jelasin sekali lagi, aku pun di sini sendiri sampai sekarang masih menggunakan skincare tradisional juga untuk beberapa case, karena skincare tradisional itu terbuat dari bahan alami juga. Keuntungannya ya, yang pertama skincare tradisional itu dari bahan alami, nggak ada zat macam-macam dan tentunya aman buat kulit. Hanya saja hasilnya akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan skincare yang modern itu sudah diformulasi. Jadi tergantung preferensi, tergantung selera, tergantung keinginan kalian aja ya guys. Mau pakai yang modern atau mau pakai yang tradisional, tetap kedua-duanya itu sama-sama berkhasiat dan pastinya bisa membantu untuk merawat kulit kita. Tapi nggak jarang juga ya ada produk skincare modern yang diformulasikan dengan produk skincare tradisional. Itu juga bagus guys, kalian juga harus coba. Jadi pinter-pinter kalian. Aku juga akan bahas nanti bagaimana memilih skincare tersebut, tapi di video terpisah agar sekali lagi videonya nggak panjang-panjang dan kalian bisa menyerap informasi yang aku berikan. Nah, yang keempat yang akan aku bahas yaitu manfaat menggunakan skincare. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengurangi resiko masalah pada kulit. Nah, ada beberapa orang yang merasa bahwa kulitnya baik-baik saja walaupun tanpa skincare. Tapi tanpa kita sadari, setiap menit, setiap detik bahkan tubuh atau kulit kita terpapar kotoran. Nah, tentunya kotoran-kotoran tersebut akan mengendap di pori-pori kulit dan mengakibatkan kita wajah kita itu berjerawat, kusam, bahkan dapat membuat penumpukan kotoran di kulit kita, akhirnya menyebabkan sel kulit mati guys. Nah, sel kulit mati ini nggak bagus ya, karena menyebabkan kulit kalian kelihatan kusam. Oleh sebab itu skincare diperlukan untuk mengurangi resiko masalah pada kulit, supaya nggak timbul masalah kulit yang lebih serius lagi. Oleh sebab itu kalian yang merasa wajah kalian masih aman-aman saja tanpa skincare, kalian juga harus lebih aware ya guys. Karena tubuh kita, kulit kita, wajah kita, kulit di bagian badan ataupun tubuh kita setiap hari, setiap detik pun itu terpapar kotoran. Jadi alangkah perlunya untuk membersihkan dan mengeksfoliasi agar supaya kotoran-kotoran tersebut enggak numpuk. Nah, manfaat yang kedua yaitu mencegah timbulnya dark spot yang diakibatkan oleh sinar matahari. Nah, sinar matahari emang penting dan bagus ya guys, apalagi di zaman-zaman corona seperti ini kita dianjurkan untuk berjemur. Tapi guys, kita harus memperhatikan jam atau waktu kita berjemur. Jangan sampai kita berjemur di jam yang salah dan malah mengakibatkan hal-hal yang tidak baik buat kulit tubuh kita. Nah, sinar matahari memang bagus di jam-jam tertentu. Jadi pastikan kalian research dulu jam terbaik untuk berjemur. Nah, kalau kita berjemur di jam yang salah, itu akan menyebabkan sinar UVA dan UVB menyerang kulit kita. Nanti aku akan bahas juga tentang UVA dan UVB ini guys. Nah, UVA dan UVB ini dapat menyebabkan timbulnya bintik-bintik hitam di kulit kita. Nah, dengan penggunaan skincare, kita dapat membantu mencegah ataupun menghindari kulit kita timbul bintik-bintik hitam akibat pengaruh buruk dari sinar matahari ini. Yang ketiga yaitu fungsinya atau manfaatnya mencerahkan kulit. Nah, seperti yang aku katakan tadi kan, setiap hari kita tidak bisa menghindari adanya kotoran yang hinggap di kulit kita. Nah, dengan penggunaan skincare kita dapat membantu mempercepat proses regenerasi kulit kita dan dapat membantu wajah kita juga terlihat cerah dan bebas dari kusam atau burik guys. Oleh sebab itu, yuk kita mulai skincarean. Oh ya, ingat juga dalam skincare itu
kita harus menyesuaikan dengan kondisi kulit ya. Yang keempat yaitu fungsinya memproteksi kulit kita ketika menggunakan make up. Nah, tanpa kita sadari ada beberapa make up yang bahannya dapat menyumbat pori-pori kita. Dengan menggunakan skincare terlebih dahulu sebelum kita menggunakan make up, kita membantu memproteksi kulit kita dari bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang dapat membantu atau bahan-bahan yang dapat menyumbat pori-pori kita. Oleh sebab itu sangat penting juga menggunakan skincare sebelum kita menggunakan make up. Nah, yang terakhir guys, aku mau ingatkan bahwa skincare itu kalau mau digunakan kita juga harus perhatikan komposisinya. Aku juga akan bahas nanti ya guys di video terpisah, karena ini aja udah 14 menit guys, nanti kalian bosan. Nah, kita harus mencocokkan komposisi skincare itu dengan kondisi kulit kita. Jadi, kalau kita mau menggunakan skincare, kita harus memperhatikan komposisi dan kondisi kulit kita. Kita harus cocokkan apa yang kulit kita butuhkan dengan apa yang ada di dalam skincare tersebut. Nah, untuk skincare juga guys, ini cocok-cocokan. Belum tentu produk yang cocok di aku cocok juga di kalian. Jadi sebenarnya harus trial and error. Nah, aku juga bakalan bahas nanti soal purging dan breakout. Karena kalau kita salah skincare akan mengakibatkan breakout. Tapi ada yang namanya juga purging. Mirip-mirip sama breakout, tetapi itu baik. Tandanya skincare tersebut membantu untuk mendetoksifikasi kulit kita. Nah, nanti aku akan bahas juga di video selanjutnya. Jadi yang aku bisa simpulkan dari video aku, yang pertama, apa itu skincare? Skincare itu artinya merawat kulit. Dan kenapa kita perlu skincare? Agar supaya kesehatan kulit, kebersihan kulit kita tetap terjaga. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis skincare. Skincare itu ada yang terdiri dari skincare tradisional dan ada juga yang disebut dengan skincare modern. Dan yang terakhir, manfaat dari skincare yaitu diantaranya mengurangi resiko terjadinya masalah pada kulit kita, kemudian mencerahkan kulit, kemudian mencegah timbulnya dark spot, kemudian memproteksi kulit kita daripada make up. Ingat juga hal yang penting yang aku katakan di akhir tadi, bahwa skincare dan kondisi kulit harus kita perhatikan. Kita harus mencocokkan apa yang kita butuhkan di kulit kita dengan skincare yang harus kita pakai. Oke guys, sekian dulu informasi aku tentang apa itu skincare. Aku akan bahas lagi di part 2-nya. Jadi pastikan kalian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram aku. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan aku bahas. Oh ya guys, ignore ya tanaman yang sudah kering di sebelah aku karena belum diganti juga. Dan terima kasih karena kalian sudah nonton video aku ini. Jangan lupa berikan aku like biar aku tetap semangat bikin video buat kalian. Jangan lupa juga komen di bawah video-video apa yang kalian inginkan atau bahasan-bahasan apa yang kalian inginkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah sini. Kemudian bunyiin juga lonceng notifikasinya biar aku biar kalian tahu kalau aku udah upload video baru. Dan terima kasih karena sampai saat ini kalian sudah dukung aku dengan cara subscribe. Nanti aku bakalan bikin giveaway di 500 subscriber. Sekarang udah 300 subscriber. Jadi bantu aku biar aku bisa dapat 2 subscriber lagi dan bikin giveaway buat kalian semua. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Nantikan juga video-video aku tiap hari Sabtu dan hari Minggu jam 4 sore hanya di channel aku. Bye, God bless, thank you.